Saya berumur 16 tahun saat itu. Saya kontrak sebuah kamar di sebuah rumah kos dan melanjutkan pendidikan untuk menjadi pekerja sosial. Saya sudah menyelesaikan tahun pertama di kota Semarang. Orang di bagian administrasi sekolah di Solo menerima saya sebagai siswa pindahan tanpa banyak pertanyaan. Usai sekolah, saya bekerja setengah hari dan berhasil bertahan hidup. Saya berpikir, jika sesuatu berjalan tidak sesuai dengan rencana, saya bisa datang ke rumah nenek dan minta bantuan. Saya tinggal di Solo selama 3 tahun. Saya cukup sering datang ke rumah hanya untuk berkunjung saja. Kemudian setelah saya lulus dari sekolah, saya dapat pekerjaan di Semarang. Kemudian saya kembali. Pertama-tama sih memang sulit, tapi akhirnya segala sesuatunya jadi normal. Lega rasanya. Akhirnya berakhir juga ya, Mbak. Mereka pasti berjuang untuk bisa memaafkan. Sebenarnya orang yang paling berjuang untuk memaafkan itu saya, Mbak. Bukankah orang-orang Kristen harus bisa saling memaafkan? Iya, benar. Hanya kadang-kadang jaraknya sangat jauh. Yaitu dari sini sampai ke sini. Ayo masuk, silakan duduk. Nggak usah repot-repot, Mbak. Kamu kelihatannya capek sekali. Ya, saya nggak capek, cuma khawatir. Mbak, aku pikir kalau kami pindah kemari, Bambang akan berubah. Kalau sekarang coba Mbak lihat, kerjanya cuma duduk melamun di kamarnya atau cuma jalan-jalan saja. Itu tidak baik loh buat anak muda seperti dia. Bambang itu perlu kerjaan. Iya, aku ngerti Mbak, tapi mau bagaimana lagi? Bambang cuma lulusan SMP. Nggak bisa dagang, nggak bisa apa-apa. Aku yakin keadaan akan menjadi lebih baik. Ini ada sedikit makanan untuk dibawa pulang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai, aku Dini. Mbak Dini, Iya, aku Dini. Ibumu ada di rumah? ada? Bu, Mbak Dini datang. Dini, Boleh. Silakan duduk. Din, mau minum apa, Din? Nggak usah repot-repot, boleh. Beberapa hari lalu, saya dengar pembicaraan bule sama ibu. Saya nggak tahan. Maafkan saya. Perlakuan saya selama ini begitu buruk pada kalian. Maafkan saya. sudahlah, Din. Saya begitu malu. Aku mohon maafkan aku. Atas semua hal yang buruk yang pernah aku lakukan pada kalian. Aku mohon maafkan aku. Aku menyesal. Sudahlah, Din. Bunda sudah memaafkan. Saya mengajak Bambang ke Jakarta. Ketika kami mulai mapan, saya memberinya uang
untuk berjualan sepatu di pasar. 3 bulan kemudian, dia mulai mendapat untung dan tidak membutuhkan uang dari saya lagi. Di mana dia sekarang? Dia di Jakarta, dia baik-baik. Saya selalu menangis kalau mendengar cerita yang akhirnya bahagia. Tapi itu belum akhir cerita. Lalu apa? Apa ada yang lebih baik? Ya, karena ternyata masih ada 1 orang lagi yang saya belum maafkan. Pamanmu yang menampar kamu. Kalau ada saya, dia nggak bisa menampar kamu, Mbak. Bukan dia. Yang saya harus maafkan adalah bapak saya. Bapakmu? Kan katanya sudah meninggal waktu Mbak masih kecil. Iya. Yang meninggal dan meninggalkan saya dalam banyak kebingungan. Yang meninggalkan saya dengan banyak kepahitan. Yang mengharuskan saya cari jalan keluar sendiri. Dan sekarang Mbak sudah memaafkannya. Kapan hal itu terjadi? Baru saja. Mbak lihat kuburan di seberang jalan sana? Iya, saya melihatnya. Bapak saya dikuburkan di sana. Sampai kereta berhenti tadi. Sikap saya yang tidak mau memaafkan Bapak ikut terkubur juga di situ. Tapi Tuhan itu Maha Pengasih. Tuhan tidak menghendaki saya mengambil sikap